Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajarannya kita. Materi pembelajaran IPS masih di semester ganjil ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga agar anak-anak dapat memahami materi pada pagi hari ini yang Ibu jelaskan. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya. Yuk mari kita belajar anak-anak ibu sekalian. Kita masih di bab kedua tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak ibu, kita masih di materi kita yaitu tentang masalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Materinya kita tentang masalah integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Baiklah anak-anak, perhatikan kemari, Ibu akan menjelaskan masalah pengertian integrasi sosial. Kata integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Anak-anak Ibu, integrasi sosial itu sendiri adalah hubungan yang ada dalam unsur-unsur masyarakat yang saling berkaitan secara intensif di dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya, di dalam integrasi sosial akan terjadi pembauran dari beberapa unsur yang berbeda sehingga dapat bekerja sama dengan unsur yang lain. Kita lihat di sini pengertian integrasi sosial itu menurut ahli dari Sarjono Sukanto, integrasi sosial itu sendiri adalah sebuah proses sosial individu atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan guna melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman dan juga tentang masalah kekerasan. Kita lihat di sini bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial itu ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan ada integrasi korsif. Integrasi normatif. Integrasi normatif itu adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya pertawuran atau di sini yaitu pertawuran sekolah yang harus dipatuhi, atau mungkin di sini aja pembaruan sekolah yang harus juga dipatuhi, atau peraturan yaitu peraturan sekolah yang juga harus dipatuhi. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional di sini adalah integrasi karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contoh Bugis, di mana suku Bugis ini dia senang melaut. Nah, di sini bahwa kita ketahui bahwa melaut itu sendiri, bahwa mereka itu menyediakan hasil tangkapannya yang berasal dari laut. Integrasi korsif. Integrasi korsif itu adalah integrasi atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Contohnya yaitu polisi. Ada bentuk-bentuk integrasi sosial yang lainnya, yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama integrasi instrumental. Integrasi instrumental itu adalah suatu integrasi yang tampak secara visual dari adanya suatu ikatan-ikatan sosial di antara suatu individu-individu di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, integrasi ideologis. Integrasi ideologis itu adalah suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau tampak dalam secara visual yang terbentuk dari suatu ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan juga ikatan.
Kemudian yang ketiga, asimilasi. Asimilasi itu yaitu pembauran kebudayaan yang disertai dengan ciri khas kebudayaan aslinya. Juga ada akulturasi. Akulturasi itu sendiri yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Contohnya itu sekaten. Kemudian ada akulturasi antara budaya Jawa dan Islam, dan juga yaitu agama Hindu, itu yang disebut juga dengan sekaten, yaitu pembauran antara budaya yang Jawa dengan yang Islam dan juga Hindunya. Itu merupakan sekaten itu adalah unsur daripada budaya Jawa. Kemudian faktor pendorong integrasi sosial. Ada di sini faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Ada homogenitas kelompok, kemudian ada besar kecilnya kelompok, ada juga mobilitas geografis, kemudian efektivitas komunikasi dan juga integrasi antara dua hati. Kemudian faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini adalah bermacam-macam suku, bangsa, dan juga agama. Kemudian yang kedua, lemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Inilah yang sering masuknya budaya asing ke dalam budaya kita, sehingga nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri menjadi berkurang karena adanya pengaruh dari budaya asing. Kemudian yang ketiga, wilayah negara yang begitu luas. Kita ketahui bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan wilayah negara kita ini cukup luas ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa, yaitu kita ketahui bahwa terkadang memang ada suku bangsa merasa lebih ya, mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang sebenarnya dihilangkan. Kemudian yang kelima, besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Kita ketahui bahwa yang namanya pembangunan ini memang kita lihat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain ini, yaitu terlihat cukup tidak merata. Kita lihat penumpukan pada pembangunan itu ada di Pulau Jawa. Sementara pulau-pulau untuk Indonesia bagian timur itu pembangunan itu kurang, sehingga terjadilah ketimpangan antara ketidakmerataan dalam pembangunan. Proses integrasi sosial. Kita bisa lihat di sini ada beberapa fase dalam tahapan proses terjadinya integrasi sosial di sini. Yang pertama, ada fase akomodasi. Fase akomodasi di sini adalah merupakan proses pemulihan hubungan baik antara kedua pihak atau lebih yang sebelumnya kita ketahui mengalami masalah atau sengketa. Ya, yang kedua ada fase kerjasama. Fase kerjasama ini merupakan suatu usaha bersama antar orang atau perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada fase koordinasi. Dalam fase ini dibutuhkan atau sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan suatu kerjasama yang telah terjalin. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada fase asimilasi. Pada fase asimilasi di sini ada proses kerjasama yang sangat harmonis dengan membentuk kesatuan yang homogen. Kita lihat syarat berhasilnya integrasi sosial. Yang pertama itu, untuk meningkatkan integrasi sosial ini, maka pada diri masing-masing itu harus bisa mengendalikan perbedaan-perbedaan dan juga konflik yang ada dalam suatu kekuatan bangsa dan bukan untuk sebaliknya. Kemudian yang kedua, setiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan satu sama lainnya. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri saja materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.